Baik, Mbak Tita dan kanak-kanak. Apa kabar kalian semua? Wah, Cici udah kangen sekali loh buat ketemu kalian. Kalian juga siap-siap ya hari ini ya, untuk kita semua bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih atas ciptaan buat hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan Engkau kasih kami. Amin. Yes, amin. Pintar-pintar semuanya ya. Kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari saat ini kita sungguh-sungguh mau bersuka cita. Coba adik-adik yang masih kecil bangkit berdiri. Kalian yang kelas bayi yang memang mungkin masih belum bisa berdiri, gak apa-apa, boleh duduk tapi goyang-goyang, boleh kasih tepuk tangan ya. Kita sama-sama bersuka cita menyambut Tuhan Yesus di dalam ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Siap semua? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Oke semuanya yuk, mari pujian buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Angkat tanganmu, ya katakan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Yeay, Dia Raja di atas segala raja. Makanya kita harus meninggikan Dia dengan puji-pujian kita. Siapa di sini yang senang di rumahnya untuk memuji Tuhan? Belajar ya dari sekarang. Kalau kita tahu Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, setiap harinya kita patut untuk menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Angkat satu pujian lagi ya adik-adik ya. Kita nyanyi Yesus mengasihi aku dengan sungguh-sungguh pakai gerakan semuanya. Ayo berdiri, bangkit diri. Jangan ada yang duduk-duduk lagi ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah
mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yeay. Kita semua dikasihi Tuhan ya adik-adik ya. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Siap-siap semua, yuk buka hati buat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong aku. Firman Tuhan ku dengar. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami mau tanam Tuhan di dalam hati kami. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman penkati Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kamu suka panas atau hujan? Panas. Aku suka panas. Kenapa? Karena bisa main sepeda dengan papa. Sama bisa olahraga sama papa. Hujan. Kalau hujan, kamu seneng nggak? Enggak. Kenapa? Bisa sakit, demam, batuk. Karena bisa bobo dengan nyanyi. Senang. Kenapa? Karena bisa main hujan-hujanan. Dan aku bisa berenang Terus apa lagi? sama main udan. Pernah main hujan-hujanan nggak? Enggak, soalnya demam. Pernah. Kalau pernah, asik gak? Asik. Iya, Asik gak main hujan-hujanan? asik. Kalau kata kamu, hujan gunanya buat apa sih? Buat nyiram tanaman. Buat nyirahin pohon-pohon. Untuk nyiramin tanaman, untuk
tumbah mata air. Untuk bikin angsa, Nang. Hujan itu buatan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Buatan Tuhan Yesus. Hebat. Betul banget. Hujan itu bisa memberikan minuman buat tumbuhan, buat hewan, dan juga buat kita ya, buat kita manusia. Nah, kalau misalnya nggak ada air hujan nih, kekeringan, rumput-rumput bisa mati nih adik-adik. Pohon-pohon juga bisa mati. Terus hewan-hewan yang juga makan tumbuhan seperti rumput, seperti apa, hewan-hewan seperti domba, sapi, dan lain-lain juga bisa mati karena rumputnya nggak ada, jadi mereka nggak punya makanan. Terus manusia yang mau menanam sayuran, buah-buahan, mereka juga nggak bisa menanam karena tanahnya kering. Jadi makanan habis, dan nanti kalau misalnya makanan habis, orang-orang bisa kelaparan dan juga bisa mati. Wah, bahaya banget ya kalau nggak ada hujan. Nah, terus yang kedua adik-adik kalau Cici Tananya nih mau tanya, adik-adik pernah nggak main sama boneka atau mainan adik-adik, terus adik-adik ngobrol atau bicara nih kepada mainan adik-adik. Adik-adik ngobrol, seru ya mainnya ya, sambil ngobrol dengan mainannya. Nah, tapi adik-adik tahu dong, kalau kita ngobrol dengan boneka atau mainan kita, mereka itu nggak ngerti apa yang kita omongin, mereka itu nggak bisa menjawab kita, dan mereka itu nggak tahu, nggak denger apa yang kita katakan, ya kan? Iya, karena mereka kan terbuat dari benda-benda mati ya adik-adik. Mereka cuma terbuat dari plastik atau kawat atau benda-benda mati yang lain yang nggak bisa punya nyawa, yang nggak bisa menjawab, yang nggak bisa mendengar, dan tidak bisa mengerti apa yang kita katakan. Tapi gimana kalau ada orang dewasa yang ngobrol sama benda mati, terus minta tolong kepada benda mati? Gimana ceritanya? Yuk kita mau sama-sama dengerin. Kita ambil kisah ini dari Alkitab tentu saja adik-adik. Nah, waktu itu ada seorang nabi. Di zaman nabi ini nih, nabi ini sangat mencintai Tuhan, sangat takut, taat kepada Tuhan. Terus dia punya kuasa doa yang luar biasa, dan dia juga diurapi Tuhan luar biasa. Namanya Elia. Waktu zaman Elia nih adik-adik terjadi kekeringan yang luar biasa. Hujan nggak turun-turun. Jadi nih tanahnya kering, berdebu, terus retak-retak, dan nggak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Rumput-rumput mulai kering dan mati. Bunga-bunga mulai kering dan mati. Terus hewan-hewan nih seperti domba dan kawan-kawannya nih, kuda, onta, mereka kan perlu makanan tuh adik-adik dari rumput, tapi rumputnya nggak ada dan mereka juga mulai mati. Terus kita nih orang-orang yang di sana waktu itu ingin menanam makanan seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, mereka juga nggak bisa karena tanahnya kering dan makanan mereka mulai berkurang, mulai sedikit, dan mereka takut kalau nanti makanannya habis, mereka bisa kelaparan dan mereka juga bisa mati. Terus jadinya gimana? Mereka nih mulai berkata satu yang lain, ayo kita berdoa minta tolong kepada Baal agar dia mendatangkan hujan buat kita semua. Mendengar itu, Elia merasa sedih, terus dia bilang kepada orang-orang, kenapa kalian minta tolong kepada Baal yang nggak bisa mendengar kalian itu? Kenapa kalian minta tolong kepada Baal yang nggak bisa menjawab kalian itu? Kalian harus berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan Allah kita. Kalau kalian berdoa kepadanya, dia akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kalian. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau mendengarkan Elia. Mereka semua berdoa kepada Baal, minta pertolongan kepada Baal agar Baal menurunkan hujan. Elia jadi sedih. Terus Elia bilang, kalau begitu bagaimana kalau aku dan nabi-nabi Baal sama-sama berdoa nih, minta tolong. Aku kepada Tuhan Allahku, mereka kepada Baal. Nah, nanti nih yang persembahannya yang diterima sama Tuhan, yang dibakar sama Tuhan, itu adalah Allah yang benar-benar Allah yang harus kamu sembah. Orang-orang setuju nih adik-adik. Jadi nabi-nabi Baal dikumpulkan, ada ratusan orang. Terus Elia sendiri nih adik-adik, karena dia satu-satunya nabi Tuhan pada saat itu. Nah, waktu nabi-nabi Baal berdoa, mereka minta tolong kepada Baal, mereka berdoa sepanjang hari. Mereka mulai berdoa, bernyanyi, menari
di sebelah mesbah mereka untuk minta Baal menolong mereka. Tapi dari pagi sampai mau malam nih, sampai sore hari, gak ada yang terjadi. Persembahan mereka tidak terbakar. Terus Baal gak menjawab doa mereka, hujan juga gak turun. Terus Elia mulai berdoa nih, Elia mulai mau berdoa. Jadi Elia mulai menumpuk batu satu demi satu, dia tumpuk dan itu dijadikan mesbah sama Elia. Terus di atasnya dia meletakkan persembahannya. Nah, waktu setelah itu Elia minta nih orang-orang untuk menyiram air ke atas persembahannya. Orang-orang bingung, kok disiram air? Nanti kalau misalnya disiram air nggak bisa terbakar dong, kan basah persembahannya. Terus kayu-kayunya juga nanti basah, nggak bisa terbakar. Tapi Elia tidak takut, dia tidak khawatir karena dia tahu Tuhan punya kuasa, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Jadi persembahannya tetap disiram, dan kemudian setelah itu Elia mulai berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong terima persembahanku ini. Waktu Elia berdoa, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari atas, dari langit, dan ketika cahaya itu hilang, persembahan Elia semuanya terbakar sampai habis. Orang-orang yang melihat, wah, mereka kagum dan mereka mulai percaya kalau Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar-benar bisa mendengarkan dan mengabulkan permintaan mereka. Jadi mereka mulai percaya, dan Elia bilang kepada orang-orang itu, sekarang aku akan berdoa kepada Tuhan Allahku untuk mendatangkan hujan buat kita semua. Dan Elia nih bersama seorang pelayannya pergi ke atas gunung yang tinggi, terus dia berdoa di sana. Dia mulai berdoa, Tuhan, tolong datangkan hujan buat negeri ini. Tolong orang-orang ini biar mereka bisa menanam kembali makanan, jangan biarkan mereka mati, Tuhan. Nah, setelah itu Elia minta tolong ke pelayannya untuk melihat ke arah laut, apakah di atas laut ada awan. Dengan taat pelayannya pergi nih melihat, dia lihat nggak ada awan. Terus dia kembali lagi bilang ke Elia, nggak ada Tuhan, nggak ada awan di atas laut. Lalu Elia berdoa kembali, Tuhan tolong kami datangkan hujan buat kami semua, Tuhan. Setelah berdoa, Elia minta tolong kembali kepada pelayannya untuk lihat lagi ke arah laut. Pelayannya taat lagi nih adik-adik, terus dia pergi untuk melihat ke arah laut. Dia lihat ke arah laut tapi tetap nggak ada awan di atas laut. Dia kembali lagi dan bilang, nggak ada awan Tuanku. Nah, Elia nggak putus asa. Elia tetap berdoa karena dia yakin Tuhan mendengarkan dan akan mengabulkan permohonannya. Jadi Elia berdoa, tadi kan udah 2 kali, Elia berdoa lagi kembali 3 kali, berdoa lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali Elia berdoa. Nah, setelah dia berdoa, dia minta lagi kepada pelayannya untuk lihat ke arah laut, apakah sudah ada awan di atas laut. Pelayannya kan udah capek nih bolak-balik. Dia langsung bilang kepada Elia, Tuhan, mungkin Tuhan Allah nggak mau mendengarkan doamu, mungkin dia nggak mau mengabulkan permohonanmu. Tapi Elia bilang, tidak, Tuhan pasti akan mendengarkan doaku, dia akan mengabulkan permohonanku. Karena dia mengasihi orang-orang itu, dia nggak mau orang-orang itu celaka, dia ingin orang-orang itu semua hidup dan selamat. Nah, akhirnya nih karena udah capek, pelayannya jalan dengan pelan-pelan, lemes karena udah capek, dan dia kemudian ke tempat yang agak lebih tinggi nih adik-adik biar lautnya kelihatan lebih jelas. Nah, ketika dia melihat ke arah laut, dia melihat ada awan kecil di atas laut. Lalu dia berteriak, Tuhan, ada awan di atas laut. Elia langsung berlari ingin melihat juga. Terus ketika Elia melihat, dia bersukacita dan mengucap syukur. Terus dia bilang, Tuhan mengabulkan doa kita dan dia akan mendatangkan hujan. Ayo kita beritahukan orang-orang banyak. Nah, adik-adik, awan yang tadinya kecil itu lama-lama menjadi awan yang besar. Terus awannya tertiup angin dan mulai turun hujan, adik-adik. Hujannya lebat banget dan tanah mulai menyerap air hujan. Terus rumput-rumput bisa tumbuh kembali, bunga-bunga bisa berkembang kembali. Terus orang-orang bisa lagi nih nanam sayuran sama buah-buahan. Jadi mereka bersukacita, mereka berterima kasih kepada Elia karena Elia berdoa buat mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan
Adik-adik, Tuhan senang kalau kita berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Bukan kepada yang lainnya adik-adik, bukan kepada Baal yang tadi tuh yang orang-orang banyak sembah itu. Baal itu cuman patung batu, nggak hidup, dia nggak punya nyawa, dan dia nggak bisa mendengarkan orang-orang. Tapi kalau Tuhan kita itu hidup, dia mendengarkan doa kita dan dia akan mengabulkan permohonan kita, dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi kalau adik-adik merasa sedang membutuhkan pertolongan atau sedang merasa takut atau adik-adik membutuhkan Tuhan, adik-adik tinggal berdoa aja kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung batu, bukan kepada berhala-berhala, tapi kepada Tuhan saja. Dan yakinlah kalau permohonan dan doa adik-adik adalah yang baik, Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya tepat pada waktunya. Oke, sekarang Cici mau tanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik menyimak ceritanya dari awal sampai akhir dengan benar dan baik, adik-adik pasti tahu nih jawabannya. Waktu nabi-nabi Baal berdoa kepada dewanya, kepada patung berhala itu, apakah Baal atau berhala itu mendengarkan mereka dan mengabulkan permohonan mereka? Enggak ya, Baal nggak bisa menjawab mereka karena Baal itu kan nggak hidup. Baal itu berbicara aja nggak bisa. Bagaimana dia bisa mengabulkan permohonan orang-orang? Nggak bisa, tentu saja. Nah, gimana waktu Elia berdoa kepada Tuhan? Ketika Elia berdoa meminta menerima persembahannya dan menurunkan hujan, apakah Tuhan melakukan sesuatu? Iya, bener banget. Tuhan menolong Elia ya. Tuhan menjawab doanya. Dia menerima persembahan Elia dengan mengirimkan api. Terus dia juga menurunkan hujan buat banyak orang sehingga orang-orang bisa menanam kembali makanan dan mereka bisa nggak takut lagi untuk kelaparan. Luar biasa ya Tuhan kita adik-adik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita Imamat 2:6 ayat 4. Aku akan memberi kamu hujan. Kita ulangi lagi ya. Imamat 2:6 ayat 4. Aku akan memberi kamu hujan. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk hanya berdoa kepada Tuhan ketika kami membutuhkan pertolongan. Tuhan, ajar kami menjadi orang yang percaya, beriman, dan hanya mencari Tuhan seperti Elia ketika banyak masalah yang kami hadapi, ketika banyak hal yang kami takutkan. Biarlah Tuhan menjadi tempat kami untuk berdoa dan meminta pertolongan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi anak-anak yang semakin hari semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati kami hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan melindungi, menjaga kami, dan Tuhan berikan kesehatan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung dalam WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kid News hari ini. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Untuk hari ini Cici mau sampein dan ingetin untuk Living Word Kids hari Kamis jam 10 ya adik-adik. Nah, terus yang kedua, ini pengumuman games minggu lalu. Tada!
Selamat ya yang udah menang, dan untuk yang belum menang nggak masalah, nanti bakal ada game selanjutnya. Sekian informasi yang Cici sampaikan. Sampai jumpa di pada minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.